Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh diberikan kesempatan untuk memasuki tahun 2023 dalam keadaan sehat, dan kita sudah berada di penghujung tahun, dan terlebih istimewa kita sudah mulai mempersiapkan kegiatan-kegiatan Natal yang memang biasanya cukup padat acara. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa hal di dalam mempersiapkan Natal kita kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam merayakan Natal sebenarnya ada banyak hal yang mesti kita perhatikan agar kita senantiasa berhati-hati dalam merayakan Natal, khususnya hal-hal yang sifatnya justru tidak ada sangkut paut dan kaitannya sama sekali dengan kelahiran Yesus Kristus, yakni seputar hal-hal yang bersifatnya kemewahan begitu ya, dan hal-hal yang sifatnya pesta pora yang bersifat berlebih-lebihan. Nah, tidak salah bahwa kita ya dengan merayakan hari kelahiran Yesus itu kita merasa bersuka cita, kita merasa sukacita kita perlu kita bagikan kepada banyak orang, dan kita merasa perlu mengekspresikan sukacita kita. Namun saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ya lebih indah dan alangkah lebih baiknya kalau sukacita ini berbuah pada ekspresi kasih akan sesama. Kasih akan sesama yang bisa kita wujudkan di dalam masa-masa Natal ini. Misalnya kita boleh memperhatikan saudara-saudara kita di sekitar kita yang selama ini mungkin mengalami ketersisihan, mungkin mengalami kekurangan, mungkin mengalami hal-hal yang sulit ya dalam kehidupan ekonomi dan dalam banyak hal. Nah, kita perlu memperhatikan saudara-saudara kita sebagaimana Yesus Kristus lahir di dunia ini ya, dia sangat solider dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tertolak, sehingga ya, dengan kelahiran Yesus dia harus lahir justru di tempat yang tidak wajar ya, tidak wajar oleh karena Yesus bayinya harus dibaringkan di dalam palungan. Setidaknya itu yang dicatat oleh Injil Matius ya, dan Injil Lukas. Kepada gembala-gembala malaikat mengatakan bahwa kamu akan menemukan dia ya, seorang bayi itu, dan terbungkus dengan kain lampin, terbaring atau dibaringkan di dalam palungan. Nah, palungan itu apa sih? Palungan itu ya adalah tempat menyimpan makanan daripada ternak. Nah, ini tempat yang tidak wajar, tempat ya yang melambangkan justru tidak ada tempat bagi Yesus untuk kelahirannya di dunia ini. Ya, dunia memang seperti itu. Memang ya. Dan hal ini mesti menyadarkan kita bahwa tidak gampang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena penolakan dunia ini satu hal yang penting harus kita sadari. Ketika kita ditolak oleh dunia, kita harus ingat bahwa Yesus pun ditolak oleh dunia dalam hal kelahirannya, di dalam gaya hidupnya,
ya, sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, itu bukti bahwa Yesus sendiri ditolak oleh dunia. Ya, itu dicatat oleh Injil Yohanes yang mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu dilanjutkan dengan satu kalimat yang memberikan pengharapan kepada sekalian makhluk, ya, umat manusia di segala penjuru dunia. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, saya rindu kita menerima Yesus Kristus lahir di hati kita dan berbuahkan pada kepedulian akan sesama, mengasihi akan sesama. Kalau hari-hari ini kita memiliki sesuatu yang cukup dapat kita bagikan kepada sesama, dalam masa-masa Natal ini janganlah kita mempergunakan hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Ya, terlebih-lebih yang kita perhatikan hari-hari ini justru hari-hari Natal ini menjadi ajang persaingan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Mari kita menghindari hal demikian, saudara-saudara. Ya, Yesus, ya, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak menghendaki umatnya memiliki gaya hidup yang demikian, melainkan sebaliknya. Mari kita bersaing di dalam memberi buah kebaikan kepada saudara-saudara kita. Tentu ya, yang membutuhkan itu, kebaikan-kebaikan itu adalah saudara-saudara kita. Tuhan memerintahkan kita untuk agar iman kita ini berbuah, ya, dan itu mesti kita tunjukkan dalam kehidupan sesama kita. Nah, inilah pesan yang ingin saya sampaikan di dalam Natal tahun 2023 ini. PGLII memberikan satu tema, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini diambil dari catatan Yohanes atau Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Satu ayat yang memiliki kekayaan makna baik secara teologis ataupun juga secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Ya, karena kalau kita ingat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ini justru harus menyadarkan kita bahwa kalau Allah saja yang maha kuasa rela merendah, ya, menjadi manusia, diam di antara manusia dengan segala keterbatasannya. Nah, ini harusnya menggugah kita agar kita juga memiliki mental yang demikian. Sebagai orang percaya, ya, kita tidak pantas memiliki mental hura-hura di dalam merayakan Natal. Ya, kita tidak pantas memiliki mentalitas, ya, bersaing dalam hal pesta pora, kemeriahan dalam hal Natal. Mari kita rayakan dengan hati nurani yang murni, yang bersih, yang berkenan kepada Tuhan, yakni yang menunjukkan cinta kasih kepada sesama, mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan ada banyak hal yang mungkin selama ini kita kurang pedulikan, kita kurang perhatikan. Ya, di momen Natal inilah mungkin kita bisa menggerakkan diri, menggerakkan sesama kita untuk berbuat lebih banyak hal-hal baik dalam kehidupan bersama. Sekali lagi, saudara-saudara dari Gereja PPIK Efrata Nyaman Sekamu, saya ingin mengucapkan selamat mempersiapkan Natal, selamat mempersiapkan perayaan-perayaan Natal. Ada banyak sekali Natal, ya, ada Natal keluarga, ada Natal sekolah minggu, ada Natal komunitas ini, komunitas itu,
ada Natal grup, dan banyak sekali. Nah, ini bisa menjadi satu jebakan ya yang membuat barangkali ya seorang hamba Tuhan justru jatuh pada hal-hal yang bersifat kesibukan, lalu tidak menikmati ya, lupa menikmati makna Natal yang sejati. Nah, saudara-saudara, mari sekali lagi kita merayakan ini dengan banyak sekali Natal itu, dengan tetap tidak kehilangan damai sejahtera, dengan tetap mengandalkan Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Natal adalah turunnya Allah yang Maha Kuasa, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, ya, menjadi manusia seutuhnya, dan dia sebagai manusia, sebagai hamba, dia taat sampai mati, bahkan dikatakan mati di kayu salib. Mari juga kita sebagai orang-orang percaya belajar taat, belajar setia, belajar mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Tuhan mungkin tidak memberikan banyak hal yang bersifat materi, yang bersifat harta jasmani kepada kita, tetapi semua orang Tuhan berikan sesuatu untuk dapat dia berikan kepada orang lain. Entahkah itu perhatian, entahkah itu belas kasihan, entahkah itu nasihat, entahkah itu kepedulian, dan banyak hal lain, saudara-saudara. Sekali lagi, selamat mempersiapkan Natal, selamat menyongsong Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.